Karena rumah kita dekat pantai, saya bawa ke pantai. Akhirnya di situ saya cerita bahwa bapak dan ibu positif HIV. Kenapa saya milih pantai? Karena saya harus mengendalikan mereka kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, biar tidak heboh di rumah, karena lingkungan rumah kan rame. Jadi kalau di sana ya nggak akan ada orang yang peduli. Kalau dia mau nangis, mau teriak, nggak ada yang peduli, karena kebiasaan saya kalau stres, kalau sedih, kalau gimana, saya ke pantai, teriak-teriak apa segala macam ke pantai. Jadi anak-anak pun 2 orang yang paling tua, nomor 1 dan nomor 2 ibu ajak ke pantai untuk menyampaikan status HIV-nya. Dan reaksi mereka? Luar biasa. Mereka menangis, marah, mencaci, memaki. Saya biarkan dulu. Ada lebih seminggu mereka tidak mau merawat bapaknya. Ya, marah. Tapi akhirnya saya terus kasih masukan bahwa oke, sekali waktu bapak memang salah. Tapi lihatlah apa yang sudah dia lakukan buat kita. Ingatlah kasih sayang beliau buat kita selama ini. Jangan sampai menyesal. Siapa tahu memang ini adalah hari-hari terakhir. Karena kondisinya memang udah makin buruk. Ini adalah hari-hari terakhir kita bersama bapak, jangan sampai kamu menyesal. Akhirnya anak-anak yang minta maaf, bapaknya padahal dari kemarin-kemarin udah minta maaf terus sama anak-anak. Jadi anak-anak yang minta maaf, akhirnya mereka kembali merawat bapaknya sampai bapak meninggal di rumah. Dari awal Bu Desi udah memilih untuk jujur mengakui kondisi, jujur sama diri sendiri, jujur sama keluarga besar, dan yang terpenting jujur sama anak-anak. Bener. Wow, itu nggak semua orang bisa ya Bu, nggak semua orang memilih jalan itu ya. Tentu pertimbangannya banyak. Saya tidak ingin anak-anak saya nanti gimana-gimana begitu. Akhirnya memilih untuk menyembunyikan dari anak-anak. Tapi Bu Desi milih untuk jujur aja. Ya, karena saya pikir dokter bilang saya harus minum obat seumur hidup. HIV tidak akan bisa disembuhkan. Saya nggak akan bisa sembunyi seumur hidup gitu. Jadi ya saat inilah saat waktunya saya tahu siapa orang yang benar-benar mendukung saya dan siapa orang yang hanya bilang sayang, bilang keluarga adalah keluarga hanya di mulut saja. Oke. Ini mulai masuk ke dalam fase selanjutnya. Setelah fase ibu tahu, ibu jujur, terbuka, fase selanjutnya adalah mengalami stigma dan diskriminasi. Nah, itu yang tidak kalah beratnya Bu Desi ya. Ya. Ternyata suami meninggal, kemudian saya minum obat, saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Dokter bilang, ya minum obat aja baik kok Bu, nanti Ibu akan sehat, bisa bekerja seperti biasa gitu. Saya pikir, iya. Tapi ternyata masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Jadi banyak selentingan yang nyampe ke telinga saya, cuman syukurnya saya orangnya cuek. Selama orang itu tidak ngomong di depan saya bisa abaikan omongan orang. Tapi kalau sampai Anda ngomong depan saya, sampai manapun saya akan ladeni. Siap. Jadi banyak orang yang bilang, dia paling hidupnya nggak sampai nggak lebih dari setahun gitu. Terus pernah katanya orang dicarikan ke dukun, dia nggak akan lebih dari 5 tahun hidupnya gitu. 5 tahun aja dia udah nyusul suaminya. Cuman saya jawab dalam hati, saya akan buktikan sampai berapa tahun saya bisa bertahan. Tapi paling tidak di sisa hidup saya menjadi orang yang lebih bermanfaat. Karena sebenarnya waktu suami masih ada pun kita udah janji sama suami saya. Suami saya juga, Bu, kalau kita bisa sehat bareng-bareng, nanti kita bantu orang-orang dengan HIV yuk gitu. Karena dulu kita pernah ada orang dari LSM yang home visit ke rumah, meskipun dia tidak memberikan penjelasan apa-apa, cuma minta tanda tangan, cuma nanya keluhannya ibu dan bapak apa gitu. Artinya tidak sampai berbicara dari hati ke hati gitu, tidak memberikan solusi, tapi cuma datang aja, minta tanda tangan dan ya sudah. Kayaknya enak ya Pak kalau kita sehat terus kita bisa bantu orang-orang, karena tidak
sembarang orang yang paham tentang kita gitu. Ya tapi ternyata beliau tidak tertolong, beliau meninggal. Ya saya melanjutkan janji itu sampai sekarang ya Bu. Sampai saat ini. Nah Bu, akhirnya keluarga ada yang menerima, ada yang mendiskriminasi. Ya, perlakuan yang kayak gimana yang ya ampun berat banget ya. gitu. Jadi waktu itu saya ingat sekali di bulan Februari 2011. Kayaknya kuburan suami saya masih merah itu. Saya pulang kampung, kemudian saya memang sudah merasa bahwa saya mulai diperlakukan aneh. Ketika saya pulang, ketika saya datang, ketika kita bertemu, saya memang udah merasa feelingnya udah nggak ada chemistry lagi dengan mereka. Jadi ternyata selama ini mereka suka nyari-nyari dukun gitu, nanyain ke orang pinter dengan situasi suami saya. Nah, jawaban yang mereka dapat adalah saya bisa ngeleak. Jadi yang membunuh suami saya itu adalah saya. Ya ampun, kalau aku mau cari pengasihan biar aku kaya, biar aku disayang, ngapain suami sendiri? Orang di Legian sana, aku dulu kan tinggal di Legian. Rasanya untuk tampang kayak saya, sejelek-jeleknya saya, masih ada kok orang yang mau. Tapi kenapa harus nyakitin keluarga sendiri, suami sendiri? Sakit hati saya karena kamu ngeleakin adik saya, kakak saya belum hilang. Tuh. Jadi akhirnya hari itu juga saya diusir dari rumah. Diusir dari keluarga di Singaraja. Ya. Keluarga suami di Singaraja. Ya. Diusir. Diusir kemudian karena saya ngelawan. Membela diri. Di mana nyari dukun? Apa kata dukun? Kok beraninya bilang? Itu nggak bisa dibuktikan. Saya mau datang ke sana, tapi saya akan bawa polisi sebagai orang yang akan menjadi saksi gitu. Kalau ada apa-apa ya udah. Kalau siapa yang tidak benar biar langsung ditangani gitu. Tapi itu nggak bisa dibuktikan ya. Kalau tidak bisa dibuktikan ngapain kamu bisa bicara? Gitu. Akhirnya saya diusir. Kemudian mereka datang ke rumah orang tua saya, mengembalikan saya istilahnya. Tapi saya selalu bilang dalam hati, saya akan pulang ke rumah bajang saya kalau ada tanda tangan surat cerai dari suami saya. Cuman saya kecolongannya saya nggak buat akte kematian suami saya sampai saat ini, saya nggak bisa. Jadi ya udah diusir keluarga. Kemudian saya lama sekali saya nggak pernah pulang. Jadi ada satu sepupu mertua saya yang bilang, gak apa-apa, yang penting kamu sayang suami, sayang anak, gak usah pulang-pulang, gak apa-apa. Saya jarang pulang, cuman gak bisa, di dalam hati itu gak bisa kalau saya gak pulang. Kalau misalnya ada orang ada kematian, ada upacara, apalagi galungan, kuningan itu. Zaman dulu itu kalau setelah suami meninggal, hari raya itu justru hari yang sangat menyedihkan buat saya. Saya gak tahu harus pulang kemana. Kalau pulang ke rumah suami sudah tidak diterima. Pulang di rumah sendiri, rumah keluarga sendiri sudah seperti tamu. Waktu itu saya nyesel jadi orang Bali. Sempat nyesel jadi orang Bali. Sempat nyesel. Waktu saya dipulangkan itu saya sampai bawa akte kelahiran anak saya, kemudian saya bawa akte perkawinan saya. Jadi saya bilang sama orang yang nganterin keluarga suami saya itu ngantar saya pulang, saya bilang, emang begini ya adat Bali, adat di sini. Jadi kalau suaminya meninggal boleh tuh sembarangan mulangin istrinya ke rumah orang tuanya. Oh enggak Bu, kita cuma nganterin aja. Tapi ya harusnya tanya dulu masalahnya apa. Harusnya saya ditanyain maunya saya apa, kan harusnya gitu. Enggak ujuk-ujuk dipulangin. Saya udah pernah janjian di hari pertama, saya nggak datang, saya nggak pulang. Karena saya pikir itu hanya ancaman gertak sambal gitu. Mereka nggak akan berani pulangin saya gitu. Saya nggak pulang, tapi ternyata mereka datang ke rumah orang tua saya. Syok dong bapak saya udah tua, udah 90 tahun. Terus telepon, Tut, kok kamu punya masalah begini kamu nggak bilang? Mereka datang loh ke sini buat ngulangin kamu, katanya kok kamu nggak ada di rumah. Ya udah, kapan mereka mau datang?
janjian aja, buat janji nanti saya pulang, saya bilang. Karena saya pikir itu nggak serius. Ternyata serius. Akhirnya yang kedua datang, saya datang, saya bawa surat-surat anak-anak saya bawa dengan perjanjian waktu itu. Oke. Saya sebenarnya waktu itu nggak mau, nggak ikhlas, tapi keluarga saya harga diri dong, sebuah keluarga yang anaknya udah tidak diterima di situ, masa nggak diterima di sini juga, udah di sini aja. Di sini aja. Kita masih punya rumah, kita masih bisa kok kita ngasih makan kamu di sini gitu. Cuman masalahnya nggak sesimpel itu. Jadi dalam hati masih nggak terima. Pokoknya aku mau nuntut nih. Jadi sampai surat-surat semua tak bawa pulang. Akhirnya ya dipulangkan dengan janji bahwa saya boleh bertemu dengan anak-anak saya, kita bisa besarkan bareng-bareng gitu. Cuman dalam perjalanannya setelah beberapa bulan saya dipulangkan itu, saya anak saya yang pertama kedua kan SMA sama SMP lagi libur semester. Jadi kita mau kumpul nih, terutama sama anak yang ketiga, karena kan yang paling kecil saya sudah ikhlasin banget, dengan berat hati saya ikhlasin karena benar-benar saya tidak mampu. Saya waktu itu hidup dengan anak saya yang pertama itu, yang penting motor isi bensin dan kita punya nasi, udah seneng banget. Anak saya sekolah makan nasi sama gula, udah biasa. Kita ngutang, kalau nggak punya nasi kita ngutang di warung sebelah, itu ngutang tipat yang waktu itu harganya cuman 2.500, udah seneng banget sampai kayak gitu. Jadi saya ikhlas banget, anak-anak saya ikut sama siapa, saya ikhlas waktu itu karena saya merasa saya berada di titik terendah, saya tidak mampu. Jangankan untuk memberikan yang terbaik, untuk makan saya sendiri aja saya masih nggak mampu. Waktu itu saya masih jadi relawan, masih harus nyari-nyari kegiatan apa nih yang bagus, yang bisa saya lakukan waktu itu, karena memang benar-benar kehilangan pegangan. Terus saya pingin kumpul nih waktu itu sama anak saya, pingin bawa, kakaknya bilang, Bu bawa Dwiki pulang, kita pingin nginep, pingin rame-rame kayak dulu gitu. Kita yang notabene berenam, bapak, ibu, anak 4 itu nggak pernah terpisahkan gitu. Akhirnya seperti kapal pecah yang harus nyari jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi suatu kali nggak salah dong kalau kita kangen, kita pingin ngumpul gitu. Saya datang ke rumah ipar saya, mohon izin untuk bawa anak saya nginep, tapi nggak boleh tanpa alasan yang jelas. Saya mulai berpikir, alasannya apa? Kalau anak saya udah sekolah, besoknya sekolah, kan nggak mungkin saya maksa. Kalau anak saya kondisinya sakit, nggak mungkin saya sebagai ibu pun, saya sekangen apapun, saya nggak mungkin saya maksa untuk bawa dia gitu. Tapi alasannya tidak masuk akal. Dia akan selalu nangis kalau habis ketemu dengan kamu. Logika dong. Ya jelas dia nangis karena dia kangen, masih kangen sama ibunya gitu. Akhirnya di situ terjadi perdebatan panjang sampai akhirnya saya bawa kabur anak saya nomor 3. Udah gemeter, kita langsung ke kantor polisi. Di sana ditanya, ibu kenapa? Akhirnya saya cerita di situ, saya minta perlindungan gitu. Dikasih nomor telepon kantor polisi, Bu pulsanya harus diisi ya, HP-nya harus isi pulsa terus. Kalau ada apa-apa ibu telepon, nanti kita bantu. Deket kok kosannya ibu sama kantor polisi. Akhirnya kita tenang, tapi nggak berhenti sampai di situ juga. Kita terus diteror oleh pihak keluarga. Ya. Besoknya diteror, tolong kembalikan Dwiki. Kenapa kamu ingkar janji, katanya mau pinjam sehari. Begitunya Bu ya, diskriminasi dari pihak keluarga, terutama pihak terdekat Bu ya. Iya. Diskriminasi semenjak ibu jujur bahwa ibu sakit AIDS. Segitunya diskriminasinya ya. Akhirnya ya saya lapor LBH. Lapor Lembaga Bantuan Hukum. Ya, karena saya mulai penasaran. Hak saya sebagai istri apa sih? Hak saya sebagai ibu apa? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sedangkan HIV bukan salah saya. Siapa yang mau kena HIV? Nggak ada. Jangankan saya yang ibu rumah tangga, yang bujang-bujang, yang gadis-gadis saja nggak ada loh yang mau kena HIV gitu. Akhirnya saya lapor ke LBH. Dari LBH dimediasi.
Jadi dari pengacaranya nanya, ini mau dibawa kemana kasusnya? Karena ini udah kekerasan. Mau dibawa ke meja hijau atau cukup dimediasi saja? Karena saya berpikir saya harus terus bekerja, cari makan. Kemudian anak saya yang ada di sana juga harus tetap mendapat kasih sayang dan perawatan yang bagus. Nggak perlu, saya cukup dimediasi saja dan tolong jangan ganggu kami lagi. Karena ancaman itu udah sampai masuk ke sekolah anak-anak. Jadi mereka kalau nggak kembalikan Dwiki, kita akan datang ke sekolahnya, Desi. Kita akan bilang kalau orang tuanya positif. Jadi sebelum mereka datang, saya sendiri yang datang ke sekolah dulu. Menyampaikan kondisi saya datang ke guru BK, saya datang ke wali kelasnya, saya kumpulin, saya minta dikumpulin. Saya mau bertemu dengan wali kelas anak saya mau bertemu dengan guru BK-nya gitu. Akhirnya saya cerita, oh pantesan ya Desi belakangan ini agak pendiam gitu. Terus di sekolah sering tidur, untuk bertahan hidup saja susah sekali pada saat itu.